kembali melanjutkan dengan topik yang merupakan topik lanjutan dari pembahasan sebelumnya, dimana kalau sudah menentukan apa yang akan kita produksi, jenis barang apa yang akan dibuat, kemudian jenis jasa apa yang akan dijual, tentunya itu pada saat akan masuk ke pasar banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Studi kelayakan bisnis itu termasuk melihat misalnya salah satunya aspek hukum. Jadi aspek hukum ini sangat penting bagi seorang yang ingin menjadi seorang pebisnis. Kalau kita tidak memperhatikan bagaimana aspek hukum di mana perusahaan akan kita dirikan atau di mana barang dan jasa yang akan kita jual, nanti bisa bermasalah di kemudian hari. Baik kita sebagai pebisnis yang memproduksi barang ataupun kita sebagai konsumen yang akan membeli barang, ataupun misalnya kita ini adalah seorang profesional yang akan memberikan jasa kita terhadap orang ataupun lembaga tertentu. Maka aspek bisnis menjadi salah satu pertimbangan yang penting. Karena bagaimana kalau PT, PT, firma, CP, CP, Koperasi. apalagi ya? yayasan masuk. Masuk, Pak. Ya, yayasan. Apalagi yang lain yang masuk kepada jenis-jenis usaha yang sudah diatur oleh undang-undang di Indonesia. Yayasan. Apalagi? Itu baru yang dimiliki swasta. Kalau pemerintah, apa perusahaan pemerintah? BUMN. Nah, BUMN, apalagi? BUMD. Terus BUMS ada, Pak? Badan Bank. Ya, bank itu ada bank swasta, ada bank pemerintah ya. Itu termasuk kategori kalau pemiliknya pemerintah pusat itu namanya bank BUMN ya, termasuk bagian daripada BUMN. Tapi kalau misalnya di daerah itu BUMD, bank BUMD. Kalau di Sumatera Utara apa contohnya perusahaan-perusahaan BUMD? Bank Sumut. Ya, termasuk Bank Sumut, itu bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Apalagi? Inalum pemerintah daerah. Setengah-setengah, Pak. PDAM, Pak. Jangan dibilang Iya, PDAM. setengah-setengah. Izinnya itu jelas dia pemiliknya siapa gitu. Izinnya punya Jepang, Pak. Cuman ada saham orang Indonesia juga, Pak. Ada saham negara juga punya Pemprov. Itu berarti perusahaan nasional itu ya, bukan perusahaan daerah. Iya, Pak. Apalagi yang kalian tahu perusahaan daerah di Sumatera Utara? BUMD di Sumut. Ini harus paham benar ini. Nah, perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah baik di level nasional, kita di Sumatera Utara, paling tidak kan kita tahu di Sumatera Utara ini perusahaan daerah yang dimiliki pemerintah itu apa saja, misalnya beberapa perusahaan. Nanti ada juga badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dan kota. Nah, tentunya kalau di kota Anda di mana Anda bertempat tinggal, pastilah Anda lebih tahu perusahaan-perusahaan di situ. Nah, kalau Tirtanadi perusahaan apa? BUMD. Milik PDAM. Ya, PDAM itu milik apa? Provinsi. Nah, milik provinsi. Nah, apalagi perusahaan yang dimiliki pemerintah Provinsi Sumut? PT Perkebunan, Pak. Iya, benar, ada PT Perkebunan. Tapi bukan apa ya? Bukan PTPN, langsung.
Bukan PTPN, bukan langsung. Ada PT Iya, Perkebunan Sumatera Utara. iya, 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 benar. Kalau PT Di Perkebunan Sumatera Utara itu di perusahaan perkebunan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tapi ya di kalau PTPN 1, PTPN 2, PTPN 3 itu miliknya pemerintah pusat. nasional. Apa? Milik nasional, Pak. Ya, milik Milik pemerintah nasional. pusat. Nah, jadi pemerintah Oh, pusat, ada, Pak. Apa apa namanya? PT Dirga nah, PD Dirga Perhotelan ya, Dirga apa ya? Dirga Surya ya. Dirga Dirga Putra apa ya? Misalnya ada PD Perhotelan juga yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Makanya kalau ada hotel Dirga Surya itu Mm-mm. atau Inna Natur Bali itu semua miliknya pemerintah provinsi. Nah, kalau di Mm-mm. Medan itu misalnya yang di lapangan Merdeka itu kan ada hotel Inna Natur itu ya, yang di samping apa itu ya, di samping BI ya, BI lama. Mes termasuk, Pak. Hah? Mes Mes Pemprov gitu, Pak. Kalau mes itu Itu eh, kan disewakan, Pak. Uang sewanya nanti masuk ke kas negara, kas daerah, kas ya, provinsi. tapi dia tidak masuk ke perusahaan. Itu sebenarnya tidak termasuk jenis perusahaan, tetapi itu aset pemerintah provinsi disewakan. Nanti pemasukannya itu akan langsung ke kepala biro rumah tangga. Hmm. Jadi ada salah satu kepala biro rumah tangga di Pemprovsu yang membawahi seluruh mes Pemprovsu itu. Kan itu cukup banyak itu ya mes Pemprovsu itu. Istilahnya itu kantor kedutaannya itu kalau pemerintah. Jadi ada dia di beberapa provinsi dan ada juga di beberapa kabupaten kota. Nah, tapi itu bukan termasuk jenis perusahaan karena itu di bawah naungan salah satu kepala biro di Pemprovsu. Tapi kalau Tirta Nadi memang pemerintahnya membentuk perusahaan yang khusus membidangi air. Kalau perkebunan memang khusus dibentuk perusahaan tersendiri menangani perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah. Begitu juga dengan misalnya bank itu kan. Nah, jadi kasnya itu kan tidak masuk ke apa? Tidak masuk ke salah satu kepala biro di Pemprovsu, tidak begitu. Perusahaan itu berdiri sendiri ya. Perusahaan itu berdiri sendiri, mereka mengelola usahanya, tetapi pemerintah provinsi menjadi pemegang saham di dalam perusahaan itu. Nah, makanya bentuknya PT. Oke, kemudian yang kedua, perusahaan itu ada firma tadi ya. Pernah dengar firma? Kalau perusahaan perseorangan itu kan jelas ya diketahui orang per orang yang mendirikan perusahaannya itu di mana perusahaan itu dimilikinya sendiri, diusahakannya sendiri ya. Baik yang sudah mengurus izinnya kepada pemerintah maupun yang belum mengurus izinnya. Yang kalau sudah mengizin nanti pasti ada dibuatnya, ada mereknya dibuatnya usaha dagang atau perusahaan perseorangan. Karena kalau dibuatnya usaha dagang itu artinya dia sudah mengurus izin, sudah ada izinnya dari pemerintah. Kalau firma pernah dengar perusahaan firma? Nggak pernah dengar ya? Firma. Pernah. Ada nampak perusahaannya yang biasanya firma itu? Apa contohnya di Sumatera Utara yang ada perusahaan firma? Perusahaannya saya kurang tahu, Pak. Kalau anak SMA pasti kalau baca buku dulu pasti ada ya. Iya, saya pernah tahu, pernah belajar itu, Pak. Firma itu perusahaan yang pakai nama dua orang gitu, ya, Pak. Pernah dengar Jadi, apa kalau yang mencetak buku Firma Maju gitu ya, buku kita kan selalu dicetak oleh buku Firma Maju gitu ya waktu SMA gitu. Firma Maju. nggak tahu saya, Pak. Oh, nggak pernah ya, karena nggak pernah dikasih buku. Kalau buku dulu nggak apa ya, nggak dilihat di apa ya, karena mungkin di masa kalian sudah kebanyakan bukunya Raja Wali ya. Erlangga, Pak. Air Langga Erlangga bukan sih, ya. Pak. Hah? Erlangga, benar. Ya, Air Langga. Jadi itu kan buku yang dari perusahaan nasional. Kalau di daerah biasanya dulu yang dicetak oleh perusahaan-perusahaan daerah buku itu yang dipakai di level SMA, SMP dan SD itu ada namanya cetakan Firma Maju namanya. Jadi itu perusahaan firma. Walaupun
perusahaan firma itu tidak selalu di percetakan buku ya, di jenis usaha yang lain dibolehkan juga ya di berbagai usaha firma itu. Nah, apa beda firma dengan perusahaan perseorangan? Kalau firma dia 2 orang Pak, modalnya dari 2 orang. Hmm. Terus nama perusahaannya biasanya pakai nama 2 orang atau lebih gitulah Pak Nah, 2 pokoknya. orang atau lebih, jangan cuma 2 orang ya. Perusahaan Ya firma 2 orang ada. atau lebih. Nah, jadi Tapi dia nggak pakai saham Pak. ya, Maksudnya dia nggak dibagi-bagi gitu. Cuman yang ngapain modalnya itu cuman 2 orang atau lebih itu aja yang punya. Dia nggak dibagi-bagi lagi akan saham-saham. hmm. Jadi kalau Beda sama perusahaan firma PT. sama ya, bagus ya yang disampaikan Raja ini, bahwa kalau perusahaan firma ini ada 2 orang atau lebih yang bersepakat untuk membuat usaha ya. Kemudian tentunya mereka bersepakat membuat usaha itu atau membuat perjanjian namanya itu ya, membuat perjanjian di antara mereka sehingga eh, mereka bisa membuka usaha. Jadi kalau firma biasanya mereka bisa bertindak atas nama perusahaan itu ya, masing-masing pemiliknya itu membuat perjanjian. Bagaimana Doni? Cocok yang dibilang si Afifah itu? Doni? Halo Pak, Doni? kalau menurut saya kalau di kalau dia terbatas, dia kayak cukup di satu bidang itu aja gitu. Jadi kalau dia tidak terbatas, dia bekerja di satu bidang, tapi dia kayak ikut kerja di bidang lainnya gitu. Belum ya, belum dapat apanya. Coba dulu Rizky, kalau menurut Rizky bagaimana? Belum tepat ini yang disampaikan oleh Afifah sama Doni. Belum mengarah dia. Kalau Yang dimaksud dengan sekutu menurut saya, terbatas itu. yang dimaksud dengan sekutu terbatas itu yang bertanggung jawab untuk memberikan modalnya, Pak. Tapi kalau yang nggak terbatas, itu yang bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan ya. Ya, itu baru Afifah sama Doni. Bukan maksudnya usahanya yang terbatas di bidang apa gitu atau dia melakukan apa berapa orang, tidak seperti itu. Karena di CV itu karena masing-masing memiliki modal, maka ada dibagi dua pemilik modalnya itu, ada sekutu aktif, ada sekutu pasif namanya ya. Sekutu pasif itu yang peranannya terbatas. Kenapa? Karena dia hanya bertanggung jawab sebanyak modal yang ditanamkannya terhadap perusahaan itu. Bisa mengerti ya? Kalau sekutu pasif itu dia hanya bertanggung jawab sebanyak modal yang ditanamkannya di dalam perusahaan itu. Kemudian nanti di antara mereka ada yang bertindak sebagai sekutu aktif. Jadi kalau sekutu aktif itulah yang disebut dengan peranannya tidak terbatas. Artinya bagaimana? Jaminan perusahaan itu sampai kepada harta dan kekayaan pribadinya. Seandainya perusahaan itu mengalami kebangkrutan sementara utang-utangnya masih banyak, maka seorang sekutu aktif yang menjadi jaminannya itu sampai selain modal yang ditanamkannya, termasuk juga harta pribadinya itu menjadi jaminan. Makanya jangan heran baru kita lihat seseorang pemilik CP, pengusaha, kemarin dia sudah cukup kaya ya, tiba-tiba kita lihat 6 bulan atau 1 tahun tiba-tiba udah disita pemerintah semua, termasuk perusahaannya dan termasuk rumahnya, mobilnya, kan bisa seperti itu. Itu namanya tidak terbatas. Ketika perusahaannya bermasalah, maka seluruh harta kekayaannya menjadi jaminan terhadap perusahaan itu. Jadi berbeda dengan sekutu yang pasif tadi. Kalau yang pasif itu dia hanya bertanggung jawab terhadap perusahaan itu sampai kepada dana yang ditanamkannya saja. Jadi harta pribadinya tidak terlibat di situ. Jadi kalau misalnya mereka bersepakat masing-masing ingin memberikan modal 200 juta misalnya setiap orang, kalau 5 orang itu dapat 1 miliar,
kemudian satu orang menjadi sekutu aktif, lantas yang 4 orang itu dia hanya bertanggung jawab sebatas dananya yang 200 juta itu saja. Kalau misalnya perusahaannya bangkrut, banyak utang-utangnya, maka nanti yang disita oleh pihak yang bertransaksi itu hanya sebatas dananya yang 200 juta itu aja, seberapa banyak modalnya di dalam perusahaan. Jadi berbeda, yang satu orang tadi yang menjadi sekutu aktif, artinya dia sebagai pelaksana perusahaan itu, bertindak sebagai orang yang menjalankan perusahaan itu secara langsung, itu disebut dengan sekutu aktif. Dan nanti apabila perusahaan misalnya mengalami kebangkrutan atau kerugian, utang-utangnya masih banyak, maka selain uangnya yang 200 juta tadi yang ditanamkannya dalam perusahaan, kemudian aset perusahaan itu kalau masih kurang sebagai jaminan terhadap utangnya, maka seluruh harta pribadinya pun menjadi jaminan, bisa disita oleh pemerintah untuk membayar utang-utangnya. Bisa ya? Bisa dibedakan Juven? Bisa dipahami Juven? Bisa? Bisa, Pak. Doni bisa? Bisa, Pak. Afifah? Bisa, Pak. Ya, begitu dia. Itulah bedanya ya antara sekutu aktif dengan sekutu tidak aktif. Kemudian tadi sampai CP udah sering dilihat ya. Pernah lihat perusahaan yang bentuknya CP? Siapa yang pernah lihat? Ini reguler 1 ini, seharusnya aktif kita ini, ya. Jangan pasif di dalam kelas ini, supaya bisa berbagi dengan teman-temannya. Artinya informasi itu kan tidak hanya dari Bapak saja kan, karena yang kalian lihat itu banyak juga yang tidak Bapak lihat. Kita berbagi informasi di dalam kelas ini. Siapa yang bisa melihat ada perusahaan CP? Nggak pernah lihat? Tukang Seperti restoran gitu, Pak. Salsabila. Mana wajahnya Salsabila ini? Iya. Bisa dilihat wajahnya Salsabila? Bentar ya, Pak. Saya lagi. Apalagi Iya, nyusul Pak, saya, anak, Pak. nggak bisa ditengok. Bukan, Pak. Saya kan mau kerja, jadi lagi siap-siap gitu. Oh gitu. Jadi kalau kita Iya, Pak. gimana? Kalau kita kuliah kerja juga? Kalau tetap muka? Enggak sih, Pak. Saya bagi jadi 2 shift. Saya masuk sore. Kenapa ngambil klaster 1 kalau begitu? Karena kan awalnya dulu saya kan kerjanya di Aston, Pak. Jadi waktu ada pandemi saya dirumahkan. Jadi ayah Sasa bilang, udah kuliah aja dulu. Pas udah dipanggil lagi di Aston, ya udahlah, udah terlanjur kuliah semester 2, nggak mungkin kan Pak diberhentikan. Bapak sarankan nanti pindah klaster aja, ya. Diurus ya. Nanti pas agak bermasalah itu. Karena kalau klaster 1 tidak boleh orang yang karyawan. Kalau udah di Unpad itu memberikan fasilitas. Ya, memberikan Iya, fasilitas. Pak. Ada reguler 1, reguler 2, reguler 3, ada yang klaster 1, klaster 2, klaster 3. Sudah ada pilihan-pilihannya. Jadi kalau misalnya masuk klaster 1, ternyata dia karyawan, itu pasti bermasalah modelnya itu. Ya, apalagi nanti Iya, kalau Pak. Maaf ya, sudah Pak. full tatap muka pasti bermasalah. Kalau tidak datang, ya kan? Tapi Istilahnya gini, heeh. Unpad punya punya profil bagaimana diharapkan lulusan klaster 1 itu. Jadi nggak bisa dia misalnya sambil kerja sambil tidak ada waktunya, ya kan, itu persoalan nanti itu, ya. Kalau misalnya kerja tiba-tiba nggak datang gitu, nggak bisa seperti Tapi itu. kalau klaster kayak satu. Saran Bapak pindah ke klaster 2 atau klaster 3 ya kalau udah kerja. Oke, Pak. Tapi kalau kayak saya kan saya bisa jadi shift sore, Pak. Kalau misalnya tatap muka gitu. Udah bisa juga sih diusulkan sama manajer saya jadi masuk jam 3. Jadi saya tetap masuk kelas gitu, nggak pernah absen. Iya, kalau kuliahnya pagi ini kan pagi ini. Iya, kalau kuliah pagi, tapi lain sama daring, Pak, gitu.
Kalau daring biasa saya dengan dosen lain juga diberi dispensasi untuk bisa kerja sambil kuliah gitu. Ya, tapi tetap saran Bapak pindah klaster aja ya. Iya, Pak. Oke, eh, Nadia, pernah lihat perusahaan CP? Halo, Nadia? Iya, Pak. Nampak jilbabnya aja, hidungnya nggak nampak nih Nadia ya kan? Hmm. Bagaimana? Pernah lihat perusahaan CP Nadia? Bapak tidak bertanya apa. Pernah nggak kau lihat sepanjang hidupmu, kau kemana-mana, pernah nggak kau lihat perusahaan CP? Nggak usah cari-cari, nggak usah di-searching. Yang maksud Bapak, pernah nggak kau lihat perusahaan CP di mana kau berjalan, eh, sudah berapa tahun kau hidup di dunia ini? Pernah nggak kau lihat perusahaan CP? Kayak perdagangan gitu, Pak. Mau di bidang apa saja pun, yang penting dia perusahaan CP. Pernah nggak kau lihat? CP itu tidak hanya sebatas di perdagangan aja. Kalau usaha dagang ya udah pasti jadi perdagangan. Usaha perseorangan di bidang perdagangan sudah pasti itu. Kalau perusahaan perseorangan tadi PO, bisa di perdagangan, bisa di usaha-usaha yang lain. Nanti gini aja supaya lebih mudah, berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, silakan dibuka, nanti diketik aja di Google, nanti akan keluar undang-undang tentang Cipta Kerja ya. Kemudian nanti kalau masalah perseroan terbatas, silakan di-download lagi undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas. Bisa Anda lihat juga di searching aja ya, itu gunanya kita punya Google nih ya kan. Semua ada di situ. Kemudian nanti undang-undang perkoperasian, kemudian undang-undang cipta kerja. Jadi kalau Anda ingin seorang pebisnis, maka itu harus dikuasai dan dibaca tata cara mendirikan itu. Nah, itu bedanya kita yang sudah berkuliah ini, kita mengerti karena akan banyak kemudahan kita ketika kita misalnya memahami undang-undang terhadap pendirian perusahaan itu. Jadi begini, Bapak mau berikan sejenis tugas kali ini ya, untuk pertemuan ke depan, hari Senin depan, supaya Anda membaca undang-undang itu semua. Anda boleh membuat resume tentang pendirian perusahaan-perusahaan ini, termasuk yayasannya, mulai dari perusahaan perseroan, perusahaan firma, kemudian PT, selanjutnya perusahaan PT Persero Negara, perusahaan negara, perusahaan daerah, yayasan dan koperasi. Anda baca semua undang-undang ini, setiap orang membuat resume tentang bagaimana mendirikan perusahaan itu. Semuanya ya. Nanti cari undang-undangnya. Bisa didengar tugasnya? Bisa, Pak. Itu tugas yang pertama untuk sebelum kita meet ya. Ya, Pak. Ada yang tidak jelas? Nanti ditulis tangan ya, di kertas double folio ya. Buat resume tentang perusahaan-perusahaan itu di setiap undang-undang yang Anda temukan. Misalnya undang-undang yayasan. Jadi Anda ambillah resume apa, misalnya dari pertama definisinya apa itu yayasan, kemudian bagaimana mendirikan yayasan, apa sumber modal yayasan, itu kan ada di undang-undang itu semua, termasuk sampai kepada pembubarannya ya. Buat resumenya itu. Begitu juga perusahaan daerah, begitu juga dengan koperasi, CP, PT dan firma ya, maupun perusahaan perseorangan. Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Oke, Bapak apa ya? Bapak absen sekarang ya. Adela Yulia. Ada? Adela Yulia. Enggak ada. Afifah? Saya, Rizky Pak. Naibaho. Ya, Angie? Enggak ada. Jakia Balkis, enggak ada juga. Saya, Pak. Kemudian Doni Putra Pratama. Saya, Pak. Indah Rizky. Saya, Pak. Inka. Saya, Pak. Julia. Julia udah keluar ya? Saya, Pak. Mas Huda. Pak. Nggak ada. Muhammad Habibi. Nggak ada. Muhammad Raja. Saya, Pak. Nadia Maulina. Saya, Pak. Ragil. Ragil udah keluar. Saya, Pak. Rizky Nuraini. Saya, Saya, Pak. Pak. Salsabila. Saya, Pak. Tiara. Saya, Pak. Juven. Saya, Pak. Yang tidak hadir Adela ya. Kemudian Angie. Saya hadir, Pak. Loh, tadi nggak ada suaranya. Angie. Kemudian Mas Hudan. Nggak ada. Muhammad Habibi. Berarti ada 3 orang yang belum bergabung bersama kita. Oke, Bapak rasa itu aja pertemuan kita pada hari ini. Bapak rasa supaya semua mahasiswa agar benar-benar membaca undang-undang itu dan membuatkan resumenya, sehingga diharapkan setiap mahasiswa bisa memahami atau mengenali berbagai perusahaan itu berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena ini adalah topik kita tentang pendekatan hukum terhadap perusahaan atau aspek hukum terhadap kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Maka setiap mahasiswa yang ingin memulai usaha atau ingin mendirikan perusahaan terlebih dahulu harus memahami tentang hukum yang berlaku baik di daerah maupun secara nasional. Nanti kalau semakin meningkat memahami hukum di luar negeri. Karena dengan itu maka nanti akan lebih mudah menjalankan perusahaannya dengan memahami hukum itu. Maka diharapkan tugasnya nanti bisa dikerjakan. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Bapak sudahi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.